Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pemirsa Pedang TV dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program Suara Islam. Alhamdulillah, sajwa di hati. Sebuah program yang menghadirkan kemaslahatan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Pemirsa, masih dalam bulan Syawal, banyak keutamaan-keutamaan dan ibadah yang perlu kita lakukan untuk menambah ketaatan kita dan memupuk amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu kita akan membahas selengkapnya dalam Suara Islam edisi hari ini, pemirsa, dengan tema keutamaan bulan Syawal. Kita hadirkan dai Kota Padang, Sumatera Barat, Ustaz Zuwardi Tengku Malinsati, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Tengku ya? Iya, boleh. Tengku, apa kabar hari ini? Alhamdulillah khair, baik. Aktivitas apa aja nih sekarang Tengku nih? Sekarang aktivitas kita alhamdulillah kita diamanahkan sebagai kepala sekolah SD Islam Kreatif Al-Raihan yang beralamat dekat kantor Lurah Lubuk Munturun, Kota Padang. Masya Allah, saya lagi berbicara dengan seorang kepala sekolah. Alhamdulillah. Selain dari mengajar, memimpin sebuah sekolah, apalagi nih Ustaz, dakwah masih jalan setiap malam? Alhamdulillah, dakwah kita jalan, apalagi momentum di bulan Syawal yang seperti Pak Okta bilang tadi kan. Lagi padat-padatnya jadwal. Alhamdulillah lagi padat-padatnya jadwal kita hari dari ini. Dari subuh mulai itu Ustaz ya? Dari subuh, dan hari ini alhamdulillah kita berada di Padang TV yang sangat luar biasa. Ini adalah pertama kali saya di sini, Pak Okta. Kali pertama. Masya Allah. Baik, pemirsa, selengkapnya akan kita sampaikan oleh Ustadz Zuwardi bagaimana keutamaan-keutamaan di bulan Syawal ini. 20 menit pertama bagi Ustadz, nanti kita akan buka sesi telepon bagi pemirsa yang ingin bertanya di segmen kedua nantinya. Pada segmen pemirsa bertanya, Ustadz menjawab. Selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz Zuwardi untuk menyampaikan pemaparannya tentang keutamaan bulan Syawal. Tafadhol Ustadz. Syukron kasiron jazakumullahu Ustadz Okta. Terima kasih atas waktunya. Ini adalah host yang luar biasa, muda, bertalenta. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Tiada yang pantas kita ucapkan melainkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha pengasih, tiada pilih kasih, Allah yang maha penyayang, sayangnya tiada terbilang, yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, semuanya adalah atas pemberian nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disampaikan salam rindu kita kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, uswatun hasanah bagi manusia, yaitunya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil masar nanti sebagai umatnya. Pemirsa Padang TV dimanapun berada,
Adapun judul pengajian Semara Islam kita pada pagi hari ini adalah keutamaan bulan Syawal. Sebenarnya semua bulan itu ada keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada kelebihan dan makna tertentu. Setiap bulan-bulan Qomariyah, mulai kita dulu dari bulan Rajab, asal katanya tarjib, ta'zim, adalah keagungan yang diberikan Allah. Masuk dengan bulan Sa'ban, Sa'ban adalah cabang-cabang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan masuk bulan Ramadan, Ramadan adalah api, dibakar semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah berada di bulan Syawal. Sebagaimana tema kita hari ini, keutamaan bulan Syawal yang diberikan Allah. Yang pertama adalah sesuai dengan namanya, Syawal adalah bulan peningkatan. Inilah keutamaan yang pertama diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang harus kita koreksi dan introspeksi, bahwasanya Syawal itu diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan makna, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian peningkatan. Yang pertama yang harus kita lihat di bulan Syawal ini atau peningkatan, yang pertama kita lihat peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita lakukan ibadah, puasa di siang hari, tarawih di malam hari, kita lakukan tadarus. Di bulan Syawal ini harus lebih kita tingkatkan lagi daripada bulan Ramadan. Itu adalah amal perbuatan. Yang kedua, iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita lakukan puasa, kita lakukan ibadah sunnah, kita lakukan tadarus. Sebagaimana hadis Rasulullah, man soma Ramadana iman. Yang disebut di situ iman, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dan malamnya man qoma Ramadana iman. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, di situ masih diterangkan oleh Rasulullah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di bulan Syawal ini, pemirsa Padang TV dimanapun berada, iman harus kita tingkatkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita tingkatkan adalah ilmu. Mungkin setiap masjid dan musola seluruh dunia, pada umumnya di Indonesia dan di Kota Padang akan mengadakan, ketika Ramadan masuk pasti ada yang namanya tausiah, disampaikan oleh dai mubaligh, disampaikan oleh para ustadz, para tuan guru kita, baik itu di waktu subuh maupun itu di waktu sebelum melakukan sholat tarawih. Berdakwah disampaikan, balighul anni walau ayah, sampaikanlah olehmu walaupun sepotong ayat, disampaikan oleh mubaligh, kita yang mendengarkan, maka itulah yang harus kita amalkan. Yang telah disampaikan, ilmu yang telah diberikan oleh para tuan guru kita di bulan Syawal ini harus kita amalkan pula, karena Ramadan adalah madrasah bagi kita bersama. Yang kedua, keutamaan bulan Syawal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal adalah bulannya silaturahmi. Kenapa disebut dengan bulan silaturahmi? Banyak umat muslim di seluruh dunia melakukan halal bihalal. Orang yang dirantau pulang kampung, ketika sudah kelihatan hilal 1 Syawal, ketika telah berkumandang suara takbir tanda kemenangan bagi umat manusia, sekarang kita sudah berada 23 Syawal, di akhir-akhir Syawal masih ada orang yang melakukan silaturahmi. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang Minangkabau, 10 jari tasusun, sabaleh joka palo. Seandainya mulut salah kato, tangan salah kakok, kaki salah langkah, mato salah liek, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
ketika bulan Syawal datang, tidak ada umat muslim di seluruh dunia meninggikan dirinya. Semuanya mengatakan dirinya bersalah. Maka di bulan Ramadan, hablum minallah, hubungannya dengan Allah dia tingkatkan. Seharusnya di bulan Syawal lebih dia tingkatkan. Masuk bulan Syawal, hablum minan nas, perbaiki hubungan dengan kita sesama manusia dengan cara meminta maaf sesama kita manusia. Ndak ada gadiang yang indah rata. Yang indah rata bukanlah gadiang. Ndak ada manusia yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah bukanlah manusia. Inilah momentum bulan Syawal ini yang sebenarnya manusia insan kamil itu dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Dia adalah orang yang bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap dirinya bersalah baik itu kepada manusia apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah bulan Syawal dengan bulan silaturahmi atau bulan halal bihalal. 2. Yang ketiga, Padang TV pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi keutamaan bulan Syawal yang ketiga, bulan Syawal adalah bulan puasanya 1 tahun. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadana summa sita asya min sawali kana kasiyami dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyami dahri, maka Allah akan memberikan pahala puasa selama 1 tahun. Berapa besar pahala yang diberikan Allah kepada kita yang senang, yang gemar berpuasa, yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan melakukan puasa Ramadan, dia lanjutkan di bulan Syawal puasa 6 hari, maka Allah akan memberikan pahala sama dengan pahala 1 tahun. Maka daripada itu, mumpung ada kesempatan untuk kita bersama, sekarang tanggal 23 Syawal, masih ada sisa waktu untuk melakukan kita berpuasa, bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Padang TV dimanapun berada, sisa waktu yang sedikit ini tertinggal di akhir-akhir Syawal ini, marilah kita lakukan yang namanya puasa sunnah Syawal. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya setelah puasa Ramadan, dia berhari raya 1 hari, dia lanjutkan puasa 6 hari. Kata Imam Nawawi, boleh. Dan setelah itu, selama bulan Syawal, yang penting di bulan Syawal ini ia melakukan puasa 6 hari. Baik itu dia lakukan di hari Kamis, dan hari Selasa tidak, hari Rabu dia puasa. Yang penting di bulan Syawal, selama 6 hari, masih sama pahalanya dengan pahala puasa 1 tahun yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada yang lebih terpenting daripada itu, pemirsa Padang TV yang dimuliakan Allah, yaitunya mungkin kita sudah berkeluarga, mungkin kita sudah mempunyai anak, mungkin istri kita selama Ramadan ada yang datang tamu, ada yang 3 hari, ada yang 6 hari, mungkin ada yang 15 hari. Tentu dia tidak berpuasa. Kita sebagai pemimpin, ar-rijalu qaumun nisa, laki-laki adalah pemimpinnya perempuan. Kita sebagai kepala keluarga, mari kita ingatkan istri-istri kita tercinta. Kita tanyakan, kita ingatkan kepada putri-putri kita tercinta, berapakah puasa yang ia tinggalkan selama Ramadan? Maka momentum Syawal ini sangat berharga, sangat baik untuk mengqadha atau mengganti puasa yang telah tertinggal di bulan Ramadan tersebut. Contohnya di bulan Syawal puasa 6 hari, dia di bulan Ramadan tinggal puasanya 6 hari.
lebih diutamakan dia melakukan puasa, mengqadha puasa Ramadannya. Kenapa demikian? Orang yang mengqadha puasa di bulan Syawal, dia niat mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal, maka dia sudah mendapatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tetapi dia melakukan puasa sunat Syawal saja, tidak meniatkan untuk mengqadha puasa yang tertinggal selama Ramadan, maka itu tidak akan tergantikan oleh yang sunat kepada yang wajib. Tetapi apabila ia melakukan yang wajib, insya Allah pahala yang sunat ia dapat pula. Maka daripada itu, dengan tersisa waktu beberapa hari ini, niatkanlah bagi kita untuk mengqadha puasa yang telah tertinggal. Insya Allah puasa 1 tahun yang diberikan Allah dapat bagi kita. Apakah ini berlaku bagi anak-anak perempuan saja? Apakah ini berlaku bagi istri kita saja? Tidak, ini berlaku bagi setiap orang muslim, orang mukmin yang beragama Islam, yang batal atau yang tidak puasa selama Ramadan, tetapi dia niat untuk mengqadha puasa Ramadan, baik itu laki-laki maupun perempuan, berlaku bagi mereka. Pemirsa Padang TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, keutamaan bulan Syawal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pembuktian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita lakukan selama Ramadan. Karena setiap ibadah itu ada tujuannya. Puasa tujuannya untuk mencapai la'allakum tattaqun, derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat apa tujuannya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa aqimus shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tujuannya adalah anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi semua ibadah itu ada tujuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembuktian setiap ibadah yang kita lakukan selama ini di bulan Syawal ini adalah momentum pembuktian ketakwaan, keimanan, madrasah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Inilah yang harus kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sia-siakan waktu yang sedikit. Jangan kita sia-siakan menganggap umur kita ini panjang, kita menganggap kita hidup untuk selamanya. Tidak, karena yang namanya kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa jadi setelah ini menonton Semarak Islam Padang TV, bisa jadi kita sambil duduk-duduk, bisa jadi kita setelah melakukan ibadah, bisa jadi kita sambil sujud, dicabut oleh malaikat maut, dicabut nyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, daripada itu, para pendengar Padang TV yang dimuliakan Allah, jangan sekali-kali menganggap kita hidup kita ini selamanya. Jangan kita menganggap langkah kita ini akan panjang. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya hidup itu antara azan dan iqomah. Kenapa demikian? Hidup itu singkat, tidak bisa kita beli dengan uang, tidak bisa kita majukan selangkah, kita mundurkan selangkah, tidak bisa kita beli dengan harta yang berlipat ganda, dengan mobil yang mengkilat, baju yang berlipat-lipat, harta rumah yang bertingkat. Semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang membawa kita di hadapan Allah hanyalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pembuktian bahwa kita ini adalah orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 yang dilakukan kewajiban apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, dimasukkan ke dalam kubur. 7 langkah dari kuburan orang berangkat, kita ditanya oleh malaikat,
ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka. Ditanya di situ oleh malaikat, kita yang akan menjawab, yang bisa menjawab itu adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobil yang mengkilat pulang, anak kita yang kita cintai pulang, istri yang kita sehidup semati pulang semuanya, hanya tinggal kita sebatang kara. Disinilah pertanggungjawaban akhir daripada kehidupan dunia, awal untuk menuju alam akhirat adalah alam kubur. Maka daripada itu, pemirsa Padang TV dimanapun berada, untuk pembuktian di bulan Syawal ini, kita persiapkan amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Jangan kita tinggalkan di bulan Syawal tersebut, karena ini semua adalah pembuktian ketakwaan kita terhadap Sang Kholik, yaitunya pencipta alam semesta ini. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi hikmah dan keutamaan yang diberikan Allah pada bulan Syawal tersebut. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini, walaupun sedikit, bisa kita amalkan. Kenapa? Kalau banyak kecil orang Minang masuk talingo suwok keluar talingo kida, biarlah seketik walaupun bismillah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, syukran jazilan, terima kasih kepada Ustadz Wardi untuk berbagai keutamaan di bulan Syawal ini. Kita akan lanjutkan di segmen kedua, pemirsa. Akan ada pemirsa bertanya, Ustadz menjawab. Di segmen kedua tentunya di 0811661307. Tetaplah bersama kami dalam Suara Islam. Kami akan kembali. Dan menemukan NS telah depan pihaknya akan terus memantau sumber Raji Syakbana. di Padang TV
Dan sana nan di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam setengah 6 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar Ado di Sikoko. Dan menemukan NS telah depan pihaknya akan Syukuran jazilan, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Suara Islam. Alhamdulillah, saju di hati. Kita masih membahas tema di pagi hari ini pemirsa tentang keutamaan dari bulan Syawal. Tadi disampaikan oleh Ustadz Wardi bahwasannya ada yang dikuatkan, sunnah yang dikuatkan yaitu puasa 6 ya Ustadz, Iya, puasa puasa 6. Ini banyak pemirsa yang jadi pertanyaan Ustadz, apakah puasa 6 ini harus harinya berturut-turut atau tidak, seperti itu. Dan seperti apa keutamaan di saat kita melaksanakan puasa 6? Apa kerugian kita kalau kita nggak melaksanakan puasa 6 ini? Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa 6 ini apakah harus berturut-turut kita lakukan? Ataukah boleh di bulan Syawal, selama bulan Syawal kita lakukan? Yang pertama, menurut Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya orang melakukan puasa di bulan Syawal setelah dia berhari raya hari ini dan besoknya dia berturut-turut melakukan puasa 6, boleh. Dan setelah itu diterangkan lagi oleh Imam Nawawi, selama bulan Syawal dia melakukan puasa, baik itu di hari Senin, hari Selasa nggak puasa, hari Rabu dia puasa, hari Kamis dia puasa, selama bulan Syawal masih ada, tetap dia melakukan puasa selama 6 hari, maka samalah pahalanya dengan puasa 1 tahun yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerugian apa yang orang yang tidak melakukan puasa di bulan Syawal atau dinamakan dengan puasa 6? Sangat besar kerugiannya. Kenapa? Karena di bulan Syawal ini begitu besar pahala yang diberikan Allah. Kenapa besar diberikan Allah? Ketika bulan Syawal atau bulan Carai, bak kecil orang awak, itu datang banyak godaan. Karena sebagian ada orang yang berpuasa, sebagian lagi ada orang yang tidak berpuasa. Maka daripada itu, banyak godaan di bulan Syawal ini, di bulan Carai itu. Makanya pahala orang yang melakukan puasa di bulan Syawal karena banyak godaan tersebut, sedangkan umat Nabi Muhammad, hamba Allah, bisa dia melakukannya, maka diberikan ganjaran pahala oleh Allah, yaitunya pahala puasa selama 1 tahun. Sangat rugilah bagi kita tidak melakukan puasa di bulan Syawal tersebut. Baik, pahalanya 1 tahun. Artinya masih sama juga dengan puasa Ramadan ya Ustaz ya? Nah, jadi pahala yang 1 tahun itu samakah dengan puasa Ramadan? Sebenarnya kesamaan ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan yang diberikan. Bahkan para nabi, para rasul ingin menjadi umat Nabi Muhammad demi pahala yang diberikan Allah besar kepada umat Nabi Muhammad tersebut. Masya Allah. Artinya tadi kalau ada dari pemirsa yang menyaksikan hari ini yang puasanya diambil nih Ustaz dari puasa-puasa sunnah Senin Kamis, lalu diniatkan puasanya untuk puasa 6, itu tetap sah ya Ustaz ya? Iya, tetap sama. Dia puasa Senin Kamis, tetapi dia melakukan Senin Kamis ini kan juga sunnah ini. Dia lakukan pada Senin Kamis, tetapi di bulan Syawal dia niatkan untuk melakukan puasa Syawal, maka sama pahala diberikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia dapat 2 Ustaz ya? Dapat puasa sunnah Senin Kamis, dapat juga puasa 6. Tetapi kalau dia niatkan kalau seandainya tadi ada seorang istri atau seorang putrinya tidak berpuasa di bulan Ramadan, karena kan mengqadha puasa ini wajib hukumnya. Wajib, tetapi di bulan Syawal ia lakukan. Dia cuma niat untuk melakukan puasa Senin atau Kamis atau melakukan puasa 6 hari, maka tidak dapat untuk mengganti yang wajib tersebut. Tetapi ketika ia melakukan yang wajib, insya Allah yang sunat dapat juga pahalanya. Mengqadha puasa terbayarkan, pahala 1 tahun juga dapat.
Oke. Nah, gitulah Pak Okta gambarannya. Baik, ada kira-kira historianya atau tarikhnya bagaimana, kenapa Rasulullah melaksanakan puasa 6 ini? Apa yang tersirat di balik sejarah ini? Iya, baik. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa 6 sesuai dengan namanya tadi, dengan tema kita hari ini, Syawal. Syawal itu adalah artinya peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan kita lakukan di bulan Ramadan, ada yang 29, ada yang 30. Makanya di bulan Syawal sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa kemudian ia berpuasa asba'ung sita 6 hari setelah Ramadan, min sawali pada bulan Syawal, kana kasyami dahri, maka Allah akan memberikan pahala 1 tahun, supaya yang telah terbiasa di bulan Ramadan tersebut tidak ditinggalkan di bulan Syawal. Makna yang tersirat di sini adalah untuk peningkatan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah kita biasakan supaya menjadi luar biasa. Masya Allah. Baik, ini masih tentang perkara Syawal, Ustaz. Iya. Ada yang mengatakan kalau mau menyempurnakan separuh agama atau menikah. Buat saya juga nih, Ustaz, karena belum menikah ya. Iya, betul. Katanya lebih dianjurkan di bulan Syawal. Iya. Apa benar ini, Ustaz? Baik. Dan sebenarnya itu adalah salah satu keutamaan bulan Syawal, Pak Okta. Ya. Nah, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan yang artinya bahwasanya Rasulullah menikahiku di bulan Syawal. Masya Allah. Dan membina rumah tangga denganku di bulan Syawal. Istri mana yang lebih baik daripadaku, kata Aisyah. Maka disambung oleh Imam Nawawi bahwasanya hadis ini menerangkan bahwanya keutamaan kita menikah di bulan Syawal, terutama bagi Pak Okta yang belum mendapatkan jodoh. Mudah-mudahan setelah ini dengan kita semarak Islam ini, para pemirsa dimanapun berada, bahwasanya Pak Okta ini sedang mencari ada yang marah nih, Ustaz. untuk pendamping hidupnya. Ini hadis Imam Nawawi diterangkan. Karena pernah kejadian ini Pak Okta. Ya. Pada zaman jahiliyah dulu, Allah memberikan penyakit kepada orang jahiliyah. Dan bertepatan itu di bulan Syawal. Pas pada bulan Syawal itu pengantin baru, anak daro dan marapulai kajinya, marapulai meninggal dunia. Maka orang jahiliyah mencap waktu itu bulan Syawal ini adalah bulan bala, bulan uji, bulan cobaan. Gak mau mereka menikah pada waktu itu. Maka keluarlah hadis Aisyah radhiyallahu anha ini untuk membantah orang jahiliyah, supaya bahkan Rasulullah melakukan menikahi Aisyah di bulan Syawal untuk membantah perkataan orang jahiliyah tersebut. Maka daripada itu keluarlah anjuran bulan Syawal ini adalah bulan baik untuk menikah. Mungkin pemirsa Padang TV sebagian ada yang 10 undangan di rumah di bulan Syawal ini. Iya, ada yang 15, mungkin ada yang 5 sedikitnya. Terpikirlah di otaknya, kenapa ya undangan orang setelah bulan Syawal ini banyak menikah? Apakah karena THR-nya banyak supaya amplopnya banyak? Kadang-kadang kan terpikir seperti itu. Sebenarnya tidak. Mereka melakukan itu semua adalah mengikut, melakukan dan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan ditegaskan oleh Imam Nawawi. Itulah gambarannya Pak Okta. Masya Allah. Artinya kita menikah di bulan Syawal ini karena ngikut Rasulullah. Rasulullah menikah di bulan Syawal. Rasulullah membina rumah tangga dengan istrinya di bulan Syawal. Karena umat yang terbaik itu adalah umat yang mengikut kepada Rasulullah. Benar saja. Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Baik, masih dalam tema keutamaan bulan Syawal, pemirsa. Bagi pemirsa yang ingin penasaran atau ada unek-unek dengan tema kita di pagi hari ini, boleh di 0811661307. Kami akan menerima line telepon nantinya. Pemirsa bertanya, Ustadz menjawab. Baik, atas apalagi nih Ustadz, apa yang tidak boleh kita lakukan di bulan Syawal ini kira-kira Ustadz? Apakah sama juga dengan bulan-bulan sebelumnya? Baik Pak Okta, apa yang tidak boleh kita lakukan di bulan Syawal ini?
tentu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dan Al-Quranul Karim, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya berbuat zina, memang sama dengan yang lain. Di bulan Ramadan pun tidak boleh, kan? Sebenarnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Syawal ini kita tinggalkan pula. Sebenarnya itu kelebihan makna dan setiap bulan itu, tetapi ada yang bulan itu terkhusus, contohnya di bulan Ramadan yang halal bisa kalau kita lakukan di siang harinya, tidak boleh dilakukan di siang hari, bahkan kita dikenakan kifarat atau denda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di bulan Syawal ini tidak ada larangan yang terkhusus seperti bulan Ramadan tersebut. Yang terpenting apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka itulah yang dilarang di bulan Syawal tersebut. Di antaranya adalah meninggalkan sholat, memang kita nggak boleh, apalagi berzina. Memang tidak boleh. Pokoknya yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah kita tinggalkanlah di bulan Syawal tersebut. Oke, baik. Artinya masih hampir sama dengan bulan-bulan sebelumnya ya, Ustaz? Iya. Dan katanya bulan Syawal ini juga menjadi acuan untuk keberhasilan kita di bulan-bulan berikutnya setelah kita ditempa dengan madrasah Ramadan. Iya, betul. Bagaimana, Ustaz? Kenapa bulan Syawal ini ditentukan untuk kedepannya kita madrasah selama Ramadan? Selama kita madrasah di bulan Ramadan, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita sudah ditanamkan iman dan takwa di dalam diri kita, dan telah diberikan ilmu oleh para mubalik kita. Di antaranya waktu subuh dan sebelum melakukan salat tarawih kita mendengarkan pengajian, maka disebutlah dengan madrasah di bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini sesuai dengan pengajian kita tadi, pembuktian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasilnya seseorang di bulan Ramadan mencapai la'allakum tattaqun, dan seperti bayi yang baru dilahirkan di akhir Ramadan diampuni segala dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan, maka di bulan Syawal ini pembuktiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bulan Syawal lebih meningkat amal ibadahnya, insya Allah yang telah terbiasa, yang telah madrasah di bulan Ramadan, bulan Syawal adalah penentuan untuk kedepannya. Itulah gambarannya. Oke, baik. Kalau niatnya nih, Ustaz, karena kan masih ada nih, Ustaz, masih ada waktu kalau kita mau puasa Syawal ya. Iya, betul. Apakah sama nih? Pemirsa bertanya, apakah sama dengan niat-niat puasa lainnya? Boleh juga dengan bahasa Indonesia kan, Ustaz? Iya. Jadi yang niat itu terletak di dalam hati. Jadi ini masih ada sisa waktu, pemirsa Padang TV dimanapun berada. Sekarang kita sudah berada 23 Syawal. Lebih kurang ada waktu kita di akhir-akhir Syawal ini sekitar 7 hari lagi. Bagaimana niat kita melakukan puasa Syawal itu? Kalau kita cuma melakukan puasa Syawal, bolehkah dengan berbahasa Indonesia? Boleh. Niat kita sepertinya saya ingin puasa Syawal karena Allah Ta'ala, itu sudah sah. Tetapi ketika kita niat ingin mengqadha, sebelum azan subuh dikumandangkan, wajib kita pasang niat dulu sebelum azan, sama dengan puasa Ramadan, karena mengqadha itu wajib. Tetapi ketika puasa sunat Syawal di akhir-akhir Syawal atau puasa Senin Kamis, sama niatnya dengan yang lain, cuman berbeda niatnya. Maksudnya kalau Kamis kita sunat Senin atau Kamis, kalau di bulan Syawal kita melakukan puasa sunat Syawal, maka niatnya samalah kita seperti tadi, saya niat puasa Syawal karena Allah Ta'ala, insya Allah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ada juga sebagian yang mengatakan bahwasanya sebelum melaksanakan puasa Syawal ini harus lunas dulu hutang dari puasa Ramadannya. Iya. Apa benar ini, Ustaz? Maka sesuai dikatakan di awal pembicaraan kita tadi, lebih diutamakan kita mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal, apalagi di momentum bulan Syawal. Kalau di bulan setelah Syawal ini kan ada Zulqa'dah atau Zulhijjah, tidak ada lagi puasa 6 bulannya, itu bulan Syawal. Berbeda lagi nanti puasa ketika bulan haji datang, puasa Zulhijjah lagi 1 sampai 10. Maka apakah harus kita mengqadha puasa dulu baru kita melakukan puasa Syawal? Sebenarnya
yang lebih diutamakan itu adalah memang mengqadha puasa dulu. Karena kita mengqadha utamakan puasa ini wajib ya Ustaz, betul. ya. Kalau puasa 6 itu adalah sunnah. Sunnah. Kita lakukan puasa qadha, pahala puasa sunnah di bulan Syawal sudah dapat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasannya disunahkan, dianjurkan untuk mengerjakannya langsung setelah hari raya. Betul. Itu kan adalah kalau kita di pesantren itu ada kata kila, ada kata yang lebih afdol, ada yang bagus, ada setelah itu di bawah bagus menengah, ada di bawahnya lagi yang lebih bawahnya lagi gitu kan. Jadi oleh sebab itu yang lebih afdolnya itu seperti itu. Seperti ini dia sekarang kan hari raya Idul Fitri, dia hari raya tanggal 1 Syawal, besok dia langsung melakukan puasa 6 hari, itu lebih bagusnya. Tetapi lebih utama tadi mengqadha, lebih utama kalau saya tertinggal. Tetapi mereka melakukan di bulan Syawal, selama bulan Syawal dia tetap melakukan puasa Syawal walaupun puasa Ramadannya telah lunas contohnya, selama bulan Syawal dia niat melakukan puasa Syawal, dapat dia 6 hari, masih sama pahala diberikan Allah. Tetapi ibaratkan kata orang Minang, awak membali godok lah. Kalau awak membali godok, memilih pertama itu tentu gadang. Lalah pilih yang kedua, kalau itu dapat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tambah lama tambah kecil gitu. Ibaratkan seperti itulah Pak Okta. Nah, jadi Islam itu tidak berat bagi kita umat Islam. Islam itu meringankan kita, tapi jangan diringan-ringankan. Maksudnya apa? Islam itu rahmatan lil alamin, pahala sangat besar diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, tadi mungkin boleh dikuatkan lagi Ustaz, Ya. bagaimana Syawal ini momentum untuk kita menjalin silaturahim. Iya. Seperti apa itu Ustaz? Baik, momentum di bulan Syawal yang masih tersisa ini, pemirsa Padang TV dimanapun berada, untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Sebenarnya bulan Syawal sesuai dengan artinya tadi adalah peningkatan yang paling utama yang banyak dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia, terutama di Islam dan di kota Padang ini. Karena Syawal peningkatan momentum silaturahmi atau halal bihalal, marilah kita sesama muslim, hablum minan nas, ukhuwah Islamiyah kita, hubungan kita sesama muslim, mari kita perkuat. Kenapa? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man ahabba, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka perkuatlah hubungan silaturahmi sesama manusia. Baik, karena waktu yang terbatas juga Ustaz, apa yang ingin Ustaz sampaikan sebagai penutup dari kajian kita di pagi hari ini tentang keutamaan bulan Syawal? Tafadhol Ustaz. Baik, pemirsa Padang TV dimanapun berada, karena masih momentum bulan Syawal, saya pribadi Wardi Tengku Malinsati yang berasal dari MTI Batangkabung dan sekarang diamanahkan sebagai Kepala Sekolah SD Islam Kreatif Ar-Raihan yang beralamat di Lubuk Menturun, Kota Padang. Bagi Bapak Ibu yang pengen anak-anaknya sekolah ke Islam Kreatif, mari daftarkan segera karena saat sekarang ini kami masih buka pendaftarannya. Jadi momentum bulan Syawal ini karena momentum yang sangat luar biasa peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah tingkatkanlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lakukanlah silaturahmi ukhuwah Islamiyah kita sesama manusia, sesama umat muslim. Jangan kita bertengkar, bercerai-berai. Kenapa? Tidak ada manusia ini yang tidak bersalah. Manusia itu bersifat salah, khilaf, lupa. Maka daripada itu, bulan Syawal ini momentum inilah yang sebenarnya hidup. Kita manusia ini rendahkan hati kita. Sebenarnya bukan di bulan Syawal kita merasa salah. Di bulan-bulan yang lain, setiap hari ini kita sebagai manusia bersalah. Maka momentum Syawal ini kita saling memaafkan. Sesuai apa yang disampaikan oleh host talenta kita tadi, bahwasanya silaturahmi di bulan Syawal ini adalah rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, karena masih ada sisa waktu lebih kurang 6 atau 7 hari lagi yang belum melakukan puasa Syawal, pemirsa Padang TV dimanapun berada, marilah kita lakukan anjuran perintah daripada Rasulullah SAW dengan melakukan puasa sunnah Syawal.
dan lebih diutamakan untuk mengqadha puasa Ramadan yang telah tertinggal. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Baik, syukur jazilan, terima kasih sekali lagi pada Ustadz Wardi yang telah menyampaikan pesan-pesan di hadapan kita semua tentang bagaimana keutamaan dari bulan Syawal ini. Dapat kita tarik lagi benang merahnya bahwasanya bulan Syawal ini adalah bulan momentum untuk kita meraih pahala lebih banyak lagi dengan cara berpuasa 6, menjalin silaturahim, menikah, ya salah satunya, dan terakhir tentunya untuk mendulang pahala dengan terus melaksanakan berbagai amalan wajib dan juga amalan sunnah lainnya. Saya Oktafril beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.